Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya Sufyan Suri dalam channel Mata Spesialis. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan, sebelumnya kita mempunyai podcast kedua, dan ini adalah merupakan podcast ketiga dari Mata Spesialis. Di mana hari ini kita akan mengangkat sebuah topik berbicara mengenai dampak pandemi terhadap perbankan khususnya di UMKM. Hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu pimpinan di BRI Divisi Prioritas. Beliau adalah Bapak Ahmad Darda. Selamat siang Pak Darda. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, menyempatkan pada saat jam kerja ya Pak. Siap. Iya, luar biasa ya Pak. Senang sekali saya bisa bergabung di podcast siang ini ya bersama Mas Sofyan nih. Iya Pak. Jadi ini podcastnya kita ketiga Pak di sini. Okay. Memang kita lebih mengarah ke informasi untuk masyarakat yang lebih berguna gitu kan Pak. Nah, salah satunya program dari Mata Spesialis ini adalah podcast gitu Pak. Nah, Pak Darda, sebelum memulai karir ini sebelumnya di mana Pak? Oke, baik. Saya sendiri bergabung di BRI ya. Untuk di BRI awalnya dari tahun 2011. Awal masuk berkarir, kemudian penempatan pertama kali itu di kantor pusat dulu. Di Banjarmasin tuh ya Pak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi rekrutmen pertama kali dari Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, kebetulan lewat ada BRI sendiri kan ada Corporate University. Jadi itu di Ragunan. Ikut pertama kali rekrutmen di situ. Kemudian penempatan kurang lebih 3 bulan di head office. Itu masuknya di divisi wealth management. Memang yang membawahi terkait BRI prioritas. Dari situ saya baru terjun ke lapangan. Itu di Pulau Belitung. Mungkin kalau tahu nih Mas Sofyan, tempatnya Laskar Pelangi. Itu pantainya bagus, indah lah pokoknya. Penempatan pertama di sana di BRI sebagai Priority Banking Officer. Kurang lebih 3 tahun. Di tahun 2016 baru berpindah ke Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Selain di Pulau Belitung tadi ya? Dari Sumatera, Pulau Belitung, kemudian pindah ke Banjarmasin, Pulau Kalimantan ya. Iya. Kurang lebih juga sudah 3 tahunan dulu, 3 tahun 8 bulan. Cukup lama di Banjarmasin. Oke. Sebelumnya? Masih sebagai Priority Banking Officer. Itu memang ya marketing lah dulunya, marketing yang memang menangani untuk nasabah-nasabah BRI prioritas. Oke. Kemudian dari Banjarmasin saya pindah lagi nih ke Jakarta. Ditarik kembali ke head office BRI di Jakarta di divisi wealth management. Kurang lebih di sana 2 tahun. Baru setelah itu saya masuk kembali di Kalimantan sebagai Priority Banking Manager di Banjarmasin. Luar biasa. Kurang lebih sudah dari tahun lalu, dari bulan Juni 2021. Oke. Jadi benar ya Pak, pepatah orang Banjar itu kalau udah minum air bari itu tuh bakal balik lagi ya. Iya sih. Ternyata memang. Saya sih ternyata itu kan awalnya cuman ini aja kali ya. Iya. Mungkin pandiran inilah ya, biasa-biasa aja. Sekalinya ternyata memang yang sudah datang ke Banjar, minum Banyu Banjar, orang bilang bisa bebulik lagi ya. Ternyata bebulik lagi. Udah punya istri Pak? Sudah. Orang Banjar juga? Orang Jakarta. Oh, Jakarta. Orang Banjar mungkin nggak bisa balik lagi nih. Ketahan terus ya jadi. Aduh. Kenapa Ju? Ini loh kacamatanya ini ngembun terus dan kalau dipakai bikin mata kita jadi lelah. Oh, cuma masalah kacamata. Aku ada rekomendasi tempat buat kamu. Yuk ikut aku. Oke. Ternyata
kacamata, aku diajak temen aku ke mata spesialis. Di sini rekomendasi banget buat kalian yang mau beli kacamata, mau itu anti radiasi ataupun anti embun. Dan juga yang ngebedain tempat ini dari tempat lain adalah kita bikin kacamata di sini langsung sama dokter spesialis mata dan menggunakan teknologi yang masa kini, jadi udah dijamin bagus. Selain itu, semua modelan kacamatanya keren dan stylish banget. Dan kalau bikin di sini itu bisa ditunggu langsung loh. Nah, komplit banget kan? Jadi buat teman-teman yang mau bikin kacamata itu cuman di Mata Spesialis. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Mata Spesialis. Masih tetap bersama Pak Darda. Baik, Pak Darda, melihat karir Bapak di usia muda ini kan luar biasa nih. Tentunya tidak terlepas dari kerja keras ya Pak ya, disiplin mungkin, apalagi kan sepengetahuan saya seorang perbankan itu kadang sampai malam pulangnya gitu ya Pak, memang ini ya Aktivitasnya ya? Ya. Biasanya kalau perbankan nih, kalau yang umumnya diketahui akhir bulan. Ya, closing ya itu ya. Akhir bulan itu kan periode tutup buku akhir bulan ya. Biasanya ada penagihan, kemudian juga ada aktivitas buat realisasi. Ya memang biasanya lebih banyak penagihan sih, kredit lah, pinjaman. Sama kalau biasanya kita aktivitas mengumpulkan dana di akhir bulan, nah itu ya cenderung biasanya lembur. Sampai jam berapa tuh Pak biasanya Pak? Lembur itu nggak tentu sih, masing-masing unit kerja bisa berbeda. Kalau memang sampai jam 2 malam ada? Nggak sampai sih, nggak sampai mungkin lah. Mungkin kalau rata-rata sampai jam 10, jam 11 malam misalnya. Ya, kadang-kadang masih melakukan aktivitas penagihan sampai malam biasanya itu. Supaya setorannya masuk nih, nggak nunggak. Nah, biasanya kalau di perbankan gitu sih. Kalau awal bulan, nah cenderung sudah mulai normal aja lagi. Normal lagi, ya. Nah, berbicara dengan BRI prioritas, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan BRI prioritas itu Pak? Ya. Mungkin kalau Mas Supiani tahu nih, biasanya kan ada nasabah-nasabah yang biasa datang ke kantor bank lah, misalkan khususnya BRI. Itu ada nasabah umum biasanya, nasabah retail mungkin kategorinya. Tapi ada yang kategori nasabah kita golongkan di bank nih, untuk high net worth individual namanya. Jadi nasabah-nasabah yang punya nilai kekayaan bersih minimal 500 juta, kategori kita di Bank BRI itu sudah dimasuk kategori BRI prioritas. Itu bisa simpanannya tabungan, giro, deposito, ataupun bisa digabung produk investasi, produk asuransi, itu sudah include semuanya. Ketika satu nasabah punya produk itu di total 500 juta, itu bisa di-upgrade menjadi nasabah BRI prioritas. Layanannya jauh lebih komprehensif. Banyak penawaran produk-produk yang jauh lebih mumpuni, menarik buat nasabah. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan lebih menarik lah untuk nasabah. Kalau produk-produknya apa saja Pak kalau untuk BRI prioritas itu? Sebenarnya produk itu umumnya sama. Kalau untuk yang nasabah retail kan, kalau tabungan, giro, deposito itu sama. Hampir semua nasabah bisa merasakan yang sama. Tapi kalau untuk BRI prioritas sendiri, pertama mungkin dari limit transaksi. Limit transaksi jauh lebih besar. Biasanya kalau nasabah prioritas kan punya usaha-usaha ya. UMKM gitu ya. UMKM bisa. Jadi seperti mata spesialis nih. Mata spesialis kan? Betul, masuk sampai bisa mendistribusikan konten-konten nih di podcast. Jadi itulah yang bisa bisa diserap oleh masyarakat nih di BRI prioritas, disupport. Produk-produknya tadi bank di BRI, tadi tabungan, giro, deposito, kemudian ada juga investasi. Investasi ini yang sekarang ini ya, mungkin yang lagi marak ya, ada obligasi. Ada obligasi, kemudian ada reksadana. Jadi nasabah prioritas pasti akan bisa masuk lebih duluan. Gitu. Jadi kelebihannya kalau bisa dikatakan VIP ya? Iya, betul. Kemudian juga kalau untuk datang ke bank nggak perlu ngantri, dan ada outlet khusus untuk BRI prioritas. Masuk pelayanan. Betul. Jadi nggak perlu mengantri seperti nasabah umumnya di bank.
tunjukkan kartu BRI prioritas, itu jadi tanda pengenal identitasnya. Jadi bisa dilayani lebih dahulu. Kemudian juga pelayanan untuk di outlet kami ada yang di wilayah Lambung Mangkurat. Itu namanya sentra layanan BRI prioritas Banjarmasin. Itu khusus hanya nasabah prioritas yang bisa masuk transaksi di sini. Jauh lebih bagus. Untuk ruangan-ruangannya memang khusus dibuat untuk nasabah prioritas. Sama ini juga pelayanan mungkin jamuan makan atau apa gitu disiapkan? Kalau untuk di ruangan khusus tersebut memang ada nanti. Kalau untuk meeting misalnya meeting di area prioritasnya itu bisa free untuk ada snack ataupun minuman. Biasa. Oke pemirsa, sahabat mata spesialis dimanapun berada, jadi sekilas biografi Pak Ahmad Darda di BRI Prioritas. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Hai, aku Zulfa Naili. Aku banyak banget ngabisin waktu untuk di depan layar dan aktivitas outdoor. Untuk menjaga kesehatan mata itu menjadi poin penting loh buat aku. Dan pastinya aku butuh banget pelindungan untuk mata aku dari sinar radiasi dan juga sinar UV. Pas banget nih buat kalian yang punya kegiatan persis kayak aku, wajib banget kalian punya kacamata multiguna dan multi manfaat dari mata spesialis. Kacamata yang satu ini tuh super fashionable dan stylish. Nah dia juga bisa nahan radiasi dari sinar UV dan ini tuh juga udah anti embun loh. Super keren banget kan? Yuk ke mata spesialis. Baik, kembali lagi kita masih dengan Pak Darda. Baik Pak Darda, ini kan kita selama 2 tahun lebih ya pandemi ini ya. Ini di mana-mana semua ekonominya pada terganggu gitu. Nah, kalau di perbankan sendiri itu gimana Pak? Untuk di kondisi pandemi ya. Jadi memang sebetulnya pandemi ini ya berdampak mungkin bagi seluruh masyarakat kali ya. Baik di perekonomian masyarakat, di industri perbankan ataupun industri pada umumnya. Ya negara pun juga mungkin terdampak ya. Iya kalau dari segi perbankan memang cukup terasa. Pertama, eksistensi bank kan biasanya seringnya nasabah datang langsung tatap muka ya. Iya, betul. Kemudian datang pandemi 2020 ya kemarin ya. Merubah tatanan nih, biasanya nasabah bisa datang kan jadi kondisinya terbatas. Praktek perbankannya jadi lalu lintas nasabah gitu ya. Datang mungkin berkurang jauh. Tapi secara orang nabung atau apa tuh tetap aja atau menurun juga? Untuk dari sisi simpanan mungkin ya awal-awal kami posisi di perbankan agak kesulitan karena memang nasabah kecenderungannya banyak yang perlu menyiapkan dana cash untuk keperluan mungkin kan kesehari-hari kan biasanya kan harus cash langsung ya atau mungkin mereka nggak keluar harus nyiapin uang nih kalau bisa ditarik dulu. Jadi kecenderungannya banyak yang ditarik, kemudian juga sisi pinjaman masyarakat yang kecil terdampak parah kan, banyak yang mulai menunggak. Kemudian jadi pemerintah sampai sempat membuatkan program restrukturisasi lah, jadi semacam keringanan untuk masyarakat kecil yang memang punya pinjaman di bank. Jadi akhirnya memang secara tidak langsung, secara langsung malah NPL di kami cukup tinggi dulu awal-awal. Artinya itu NPL tuh non performing loan, pinjaman yang mungkin menunggak. Iya. Karena pengaruh pandemi tadi. Karena pengaruh pandemi. Tapi justru ketika era pandemi datang kan membentuk perubahan yang baru ke new normal. Akhirnya bank itu berbenah diri lah. New normal banknya ikut beradaptasi. Salah satunya
ke digital, kemudian kami juga melakukan literasi masif nih tentang keuangan, tidak hanya tabungan sama deposito, tapi ada produk lain yang bisa dicicipi oleh masyarakat. Apa itu Pak? Tadi kan saya sampaikan ada obligasi untuk nge-retail dikeluarkan sama pemerintah. Kemudian ada juga reksadana, itu bisa dirasakan oleh masyarakat umum juga. Minimal tuh 100.000 sebenarnya sudah bisa berinvestasi di reksadana. Gitu. Jadi sangat kecil dan sangat terjangkau oleh masyarakat. Disitulah ketika kondisi pandemi malah mereka mulai terbuka. Yang tadinya cuma tahu tabungan, akhirnya mereka sudah melek secara digital dan juga mungkin literasi yang sering kita lakukan. Itu pun juga membantulah nasabah jadi bisa masuk menstabilkan lagi, bangkit lagi. Iya, justru malah cukup signifikan tumbuh untuk investasi. Oke. Nah, berbicara investasi nih Pak, kan di masyarakat kan nih maraknya karena kasus kondisi pandemi ini kan orang ingin melakukan atau menciptakan sebuah produk atau usaha itu kan berpikir panjang ya Pak. Nah, karena siapa sih yang mau beli kan dengan keadaan ini, maka itu banyak orang berpindah ke sistem investasi tadi ya Pak. Bahkan di luaran kan sekarang lagi marak yang perihal robot trading itu ya. Bahkan banyak orang juga tertipu lah. Tertipu ya, banyak ya soalnya ya. Nah, kalau dari segi Bapak ini selama di perbankan, investasi apa sih yang terbaik saat pandemi ini? Sehingga masyarakat itu istilahnya bisa menormalkan kembali keuangan gitu. Yang mungkin tadi salah satunya saya sudah sebut ya. Kalau yang sekarang mungkin sudah beralih nih masyarakat, itu salah satunya SBN atau obligasi pemerintah. SBN itu yang mungkin umum didengar nih ada ORI, ada sukuk retail, kemudian ada sukuk tabungan dan juga ada SBR, saving bond retail. 4 produk itu obligasinya dari pemerintah, tapi biasanya bank-bank itu membantu menyalurkan untuk penjualan obligasinya, salah satunya BRI. Jadi ditunjuk gitu ya? Iya, betul. Karena kenapa jauh lebih menarik? Imbal hasil yang akan didapatkan oleh investor itu jauh lebih tinggi ataupun di atas rata-rata deposito saat ini. Jadi masyarakat bisa mengoptimalkan tabungannya ataupun dana lebihnya disimpan ke dalam bentuk obligasi. Jadi dengan 100.000 pun bisa ya? Kalau untuk obligasi minimal 1 juta. 1 juta. Untuk yang reksadana 100.000. Itu presentasi ini profitnya gimana tuh Pak? Kalau untuk yang obligasi terakhir ya, rate yang kemarin itu ada SR16 kemarin itu di 4,95%. 4,9%. Iya. Kalau rata-rata deposito sekarang kan sekitar di 2%. 2%. Jadi cukup jauh selisihnya, masyarakat jadi sudah mulai kelihatan tuh, oh ternyata bisa nih naruh di situ. Supaya bisa ada pemasukan lebih. Iya, penyambung hidup. Betul. Satu lagi kan reksadana. Reksadana ini masyarakat sudah mulai terbuka karena sebetulnya terbantu juga lewat fintech. Jadi seperti ada aplikasi-aplikasi e-commerce kan menjual juga reksadana nih. Kemudian bank pun sebetulnya juga ikut menjual reksadana. Minimal 100.000 sudah bisa ikut. Kemudian itu memang tidak menjanjikan imbal hasil di depan. Tapi dia ada histori kinerja. Histori kinerja reksadana ini paling rendah, untuk yang level paling rendah itu di kisaran 3-3,5%. Itu nama jenisnya reksadana pasar uang. Itu penempatannya sama sebenarnya. Iya, jadi bagi yang mau berinvestasi itu pilih yang investasi yang benar-benar real, betul. Jelas kan, tidak. Jangan coba-coba dan tergiur oleh imbal hasil yang besar. Betul sekali. Ya, malam tadi saya juga. Dan legalisasinya mungkin belum terjamin. Izin-izinnya segala macam kan robot trading dan yang lain-lain. Dengan janji profitnya lebih daripada bank ya. Betul. Jauh lebih tinggi malah. Baik, sahabat-sahabat mata spesialis dimanapun berada, kita rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut.
kembali lagi dengan saya di Mata Spesialis. Masih dalam topik pandemi di saat ini. Baik Pak, ini kan pada saat kondisi pandemi ini kan bukan hanya UMKM tapi perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang mengistirahatkan karyawan gitu kan Pak. Nah tentunya pada saat mereka diistirahatkan kan mereka pasti kadang berpikirnya untuk menyambung hidup sehari-hari ini dengan adanya mungkin pesangon atau apa, mereka meng-create sebuah produk kan, menciptakan sebuah produk sehingga mereka bisa survive lah di ini. Nah tentunya kalau misalnya ada beberapa orang nih yang pelaku-pelaku usaha UMKM kemudian mengajukan KUR gitu ya Pak ya, salah satu produknya. Nah, kira-kira di BRI sendiri ada nggak Pak program-program yang dimana ini, misalnya saya pinjam modal menggunakan KUR tadi. Nah, kemudian tapi pada saat prosesnya kan bagaimana mengelola usaha dan sebagainya kan perlu skill ya Pak ya, perlu ilmu. Nah, modal ada sudah, cuma pada saat kita proses itu kan perlu juga ilmu ini kan Pak. Nah, ada nggak di BRI itu program-program soft skill gitu, misalnya training skill bagaimana sih mengelola keuangan, kemudian bagaimana sih membranding sebuah produk, ataukah misalnya bikin packaging dan sebagainya. Ada nggak Pak untuk program BRI untuk membantu sehingga pada prosesnya dia ini dia dapat ilmunya, kemudian dia mengaplikasikan dan usahanya bisa berkembang, akhirnya kan secara pembayaran lancar nih kan. Nah kalau yang terjadi sekarang ini kan pinjamnya akhirnya bayarnya susah gitu. Gimana tuh Pak? Untuk segmen mikro jadi atau UMKM, sebetulnya BRI tentunya kan dari dulu sudah bergerak di core bisnisnya mikro. Sudah lama memang sudah 127 tahun BRI ini sudah berjalan. Itu memang awal karirnya tentang mikro. Tentunya untuk pendampingan sampai dengan saat ini BRI selalu membuat program yang memang bisa memberikan pendampingan untuk usaha-usaha mikro. Jadi nama programnya adalah UMI, Ultra Mikro Bisnis. UMI mudah diingat ya Pak. Itu sebenarnya program mitra dari BRI yang memang membuat sebuah komunitas ataupun klaster usaha kecil yang memang bisa kita support supaya mereka bisa survive di kondisi yang sekarang misalnya lah, ataupun juga ibu-ibu rumah tangga yang memang kelompok komunitasnya di RT misalnya mau bergerak nih usaha ini, kita bisa lakukan pendampingan. Dan banyak sebetulnya tujuan BRI adalah menggarap yang belum bankable. Jadi masyarakat yang belum berbank dan ada potensi bisa bisa berkembang, itu kita bisa fasilitasi atau melakukan pendampingan. Tujuan di situ nanti kedepannya bisa terus maju dari usaha yang dibuat, pendampingan juga terus ada, evaluasi sampai nanti dikasih pinjaman kecil. Ya tujuannya situ kan modal kecil supaya mereka bisa bangun usahanya, kemudian bisa jual produknya, bisa pasarkan. Bahkan sampai di kami ada namanya bazar, beberapa kali sudah kita lakukan namanya bazar mantriku. Jadi UMKM yang ada di BRI dikumpulkan nanti bisa partisipasi di bazar tersebut supaya bisa bantu. Free ya dia? Iya. Luar biasa. Nanti bisa memasarkan produk mikronya dan semuanya fasilitas itu kita support dari awal sampai dengan akhir BRI support. Tentunya memang bagian untuk membangun masyarakat kecil BRI ikut aktif untuk memberikan edukasi ataupun pendampingan. Betul, karena biar perekonomian ini berputar. Betul. Ya, Mbak. Sampai kalaupun e-commerce, kalau yang memang pinjaman kayak KUR mikro, itu ibu rumah tangga pengen majukan pinjaman modal nih di e-commerce itu bisa juga. Gitu. Jadi nggak hanya harus yang real, tapi kan sekarang kan mungkin online sudah banyak ya. Iya, luar biasa pas sekarang. Itu bisa kita fasilitasi juga untuk pinjaman
kur mikro. Oh, jadi tidak harus ada toko gitu ya Pak ya? Iya, kalaupun misalnya memang sudah bisnisnya di rumah jualan online, sudah jalan minimal 6 bulan, itu bisa kita masih bisa disupport ya? Support untuk biasa pinjaman. ya. Yang pasti kebutuhan masyarakat mikro nih, tentunya BRI sudah menyiapkan yang terbaik, dan juga kalaupun memang perlu pendampingan klaster usaha, itu pastinya kita pun juga sudah ada program-program yang akan mendukung itu. Oke. Nah, di BRI sendiri Pak, kan masyarakat itu kan kadang memang secara ini edukasi mereka memang kurang ya selama ini juga. Nah, perihal bagaimana sih mengembangkan sebuah bisnis UMKM gitu kan. Nah, sehingga harapan dari pemerintah tercapai dan si pelaku usahanya pun tercapai kan gitu Pak. Nah, pada saat prosesnya itu kadang mereka ini kan selalu terbebani dengan perihal misalnya apa ya, secara ini mereka bingung bagaimana sih produk ini bisa dikembangkan sedemikian rupa. Nah, tentunya saya dulu pernah beberapa teman jadi mencoba membantu, misalnya kita kerjasama dalam memberikan edukasi, misalnya bagaimana membranding sebuah produk gitu kan. Nah, jadi BRI sendiri misalnya kita kita lihat nih sudah banyak supportnya kan untuk membantu masyarakat. Tentunya mungkin juga ada program pemerintah ya di belakangnya itu ya Pak. Nah, sedalam mana sih sudah BRI itu bisa mengcover masyarakat ini Pak? Mungkin kan saya contoh di sekitar kita ini kan namanya Sungai Andai nih. Nah, itu kan luar biasa, itu kan orang jualannya di situ gitu Pak. Oke. Ya, kalau untuk dari sisi ini ya mungkin training atau apa ya untuk meningkatkan keterampilan usahanya. Iya, betul. Sebetulnya kalau untuk di Banjarmasin sendiri sudah memang mengimplementasikan untuk klaster usaha-usaha kecil lah, baik itu petani, kemudian juga untuk skala rumah tangga ada juga, kemudian juga kalau yang perdagangan itu sebetulnya sudah berjalan karena memang sudah ada bagian tersendiri yang memang khusus, disiapkan gitu ya, bagian sendiri yang khusus untuk menjalankan program tersebut. Jadi sebetulnya ada bagian pendukung sebelum dia masuk ke tahapan pinjaman mikro nih atau kur mikro. Kan biasanya kan memang belum sama sekali punya kemampuan, itu yang coba kita bina. Nah, setelah mereka minjam tuh ada nggak dari pihak BRI memantau gitu, dalam artian kadang kan orang ada yang meminjam itu sebagai konsumtif gitu kan, dapat pinjaman wah mau jalan-jalan atau apa. Nah, kalau yang kayak tadi mitra tadi yang UMI itu kita bentuknya semacam mitra kan, misalkan mitranya sudah ada nih, kita pilih yang memang sudah jadi komandannya, ketuanya nih, dialah yang mungkin bisa kita pegang nih, dipercayakan. Mungkin nanti ada kelompok kecilnya ada 10 orang nih, ada satu ketua. Nah, itulah yang mungkin nanti kita pegang. Untuk kelompok ini perlu dimodalin berapa, nanti ada sekian yang mungkin bisa kita salurkan bantuannya atau pinjamannya. Nanti pasti setiap berkala nanti kita pun juga biasanya ada buat semacam kayak WhatsApp group kan, untuk monitoring kan. Kemudian juga mungkin ada pertemuan rutin untuk mengevaluasi gimana nih usahanya sudah berjalan, apakah ada kendala atau kesulitan pemasaran, ataupun juga mungkin kan di tren sekarang mau nggak mau harus dinamis nih, karena kalau berjalan seperti itu aja kan mungkin kalah sama yang lain. Supaya tetap entah tuh packagingnya dibantu nih, kan kadang yang sekarang kan eye catching, kalau packagingnya bagus biasanya lebih cepat dipasarkan. Iya betul Pak, karena untuk memulai suatu usaha tuh memang benar-benar harus dipikirkan kan. Betul. Setidaknya harus ada tanggung jawab untuk terus bertahan. Jangan sampai semangat di awal tapi di pertengahan ternyata mungkin kondisinya lagi pasang surut. Itu yang kalau bisa ya BRI pun juga ikut terus mendampingi. Ya jangan sampai nanti mental mereka down. Usahanya kolaps, sayang kan. Betul. Mungkin itu sih. Nah, di BRI sendiri itu ada nggak Pak CSR gitu untuk membantu masyarakat, misalnya dari mikro atau menengah gitu?
CSR ya, CSR BRI pasti ada. Untuk CSR ini mungkin ada yang sifatnya ke bantuan usaha. Tadi seperti tadi yang ada semacam kita ada yang mitra tadi. Jadi nanti kalau memang ada yang klaster usaha bisa kita bantu, kita support. Kalau nggak salah kisaran bisa sampai dengan 25 juta support untuk membentuk apa namanya usaha kecil di suatu klaster misalnya. Klasternya mungkin terkait apa namanya pertanian. Kita perlu bantu untuk sarana alat pertaniannya misalnya lah, bajaknya kah atau pupuknya kah, itu kita support supaya bangkit lagi nih misalnya. Itu bisa. Kemudian juga mungkin ada beberapa CSR yang sifatnya lebih kepada religi ataupun mungkin bantuan ya, buat ibadah. Entah itu mungkin lebih, jadi jatuhnya lebih ke sumbangan ya. Untuk ke masjid, tempat ibadah ataupun mungkin gereja, itu pun juga tetap ada. Jadi ada beberapa bidang yang CSR-nya memang murni untuk lebih ke bantuan ibadah, ada juga yang mungkin untuk UMKM betul. Nah, kalau di Banjarmasin sendiri ada sudah Pak masyarakat, misalnya kalau di Jawa kan saya sering lihat berita itu kan mereka ibu-ibu RTA misalnya mereka bikin usaha ini, kemudian ini di Banjar sendiri ada nggak sudah ke arah sana? Sudah sih. Sudah ada. Kalau untuk apa namanya CSR-nya sudah jalan. Sudah jalan di BRI. Mungkin kalau datanya mungkin bisa sudah lumayan cukup banyak sih. Sudah cukup banyak. Tapi perkembangannya gimana Pak? Ada mungkin dari presentasi 10 yang jalan, ternyata 5 yang ambruk gitu. Kalau kita sih kalau bisa harus 100% sih bertahan terus. Karena kan mungkin harus didampingin karena ada bagian khusus yang selalu ya apa namanya monitor nih. Gitu ya. Kalau misalkan nanti ada kendala dia langsung turun tangan. Ada yang perlu disupport dari sisi mana. Jadi jangan sampai memang drop terus atau mungkin drop langsung jatuh. Kalau di pendampingannya kalau bisa sih 100%. 100%. Ya, semoga sih belum ada. Nah berbicara ini luar biasa sekali Pak, menarik kan. Nah bagaimana mungkin ada tips-tips dari Bapak untuk bisa bangun dan bangkit lagi menghadapi pandemi ini Pak? Ya, mungkin kalau untuk kondisi pandemi sudah kita lewati 2 tahun, mungkin sudah waktu yang cukup untuk bisa bangkit kembali ya. Cukup istirahat gitu. Sudah cukup. Kemudian ya masyarakat sudah mulai apa namanya bergeliat lagi nih ekonominya. Tentunya mau nggak mau harus ikut bergerak berubah. Harus berani berkreasi, harus ada inovasi kalaupun memang mau bikin produk nih. Dan juga jangan menutup diri kalau misalkan ada apa namanya perkembangan atau perubahan. Nah, sekarang kan e-commerce ya, trading online segala macam. Ya apa namanya jual beli online lah, shopping online. Ya mau nggak mau harus membuka diri nih masyarakat ataupun usaha mikro UMKM. Ya harus masuk ke situ juga. Jangan takut, jangan menutup diri. Kemudian juga mau nggak mau harus berani memasarkan lewat media tersebut. Jangan apa namanya berkecil hati. Usaha UMKM ini justru modal yang membangkitkan perekonomian kita sebenarnya UMKM. Karena kalau apa namanya UMKM masyarakat kita kan biasanya jauh lebih senang kan kalau belanja yang UMKM ini terjangkau kan. Iya betul. Nah itu sih, packaging juga jangan sampai, mungkin kalau dulu kan UMKM fotokopi ya gitu, itu mereknya. Iya. Kalau sekarang kemasannya malah UMKM sudah bisa bersaing kan kalau saya lihat tuh. Sekali Pak. Sudah packagingnya kayak jual kemasan keripik tempe misalnya. Dulu cuma polos saja, sekarang sudah ada kemasan menarik. Iya, di sablon gitu, tidak ada kemajuan gitu ya. Itu yang mungkin jadi daya tarik sekarang harus dibuat seperti itu sih. Iya, memang saat ini di mana pelaku usaha tuh harus apa ya, move on ke arah ke digital ya. Digital, Pak. Betul. Karena semua orang tidak terlepas daripada gadget tentunya kan. Maka di situ banyak pelaku-pelaku yang istilah apa yang itu bisa kenal tuh selebgram kan, sebagai power of mind-nya mereka kan. Promosinya ya. Iya, di situ. Karena kalau tidak beranjak ke arah sana bakalan ketinggalan. Iya, gitu. betul. Karena itulah perputaran zaman ya, kalau bisa dikatakan begitu. Bahkan kan kita lihat beberapa toko yang dulunya rame, sekarang tapi dia tidak mau, mungkin alasan dengan gaptek dan sebagainya,
akhirnya justru malah Iya, ketinggalan dengan yang online tadi kan. Iya, iya. Bahkan kan dengan adanya online tadi dengan diskon dan sebagainya ya. Iya. Pak. Nah, di mata spesialis sendiri Pak sudah membuat terobosan baru. Jadi ada sebuah aplikasi semacam ya bisa dikatakan marketplace gitu juga. Oke. Cuman kelebihannya di sana adalah para masyarakat atau customer dengan membeli kacamata tadi bisa langsung mencoba tanpa harus ada fisiknya Pak. Nah itu yang luar biasa. Ada yang bisa dikatakan itu disebut dengan try on 3 dimensi. Jadi bisa langsung dicoba gitu ya? Iya, tanpa harus memegang kacamata, mereka langsung bisa mencoba. Jadi face-nya, wajahnya yang mana yang cocok. Nah di sana juga memilih lensa pun bisa diatur dengan memasukkan angka-angka minus seberapa, plus seberapa. Itu kelebihan pertama. Kedua, kelebihannya Pak, ada cek mata, menu cek mata. Oke. Jadi keakurasinya itu masih di aplikasi aja itu ya? Di aplikasi Pak. Iya, Jadi iya. tidak perlu lagi masyarakat tuh takut berobat atau takut pergi ke optik. Iya, iya. Karena untuk identifikasi awal itu mereka sudah tahu. Iya. Nah, kalau kadang kan takut, wih, ke optik nih mahal nih bayarnya, Iya, iya. periksa mata atau. Nah, dengan adanya aplikasi tadi, masyarakat gratis. Iya. Nah, setelah mereka, oh ternyata aku minus sekian atau plus sekian, Iya. nah barulah mereka mungkin bisa konsul ke dokter mata spesialis kan. Nah, atau ternyata cuma misalnya tidak terlalu berat, tapi saya perlu kacamata untuk melindungi mata dari radiasi gitu kan. Nah, bisa langsung pesan di aplikasi mata tadi Pak. Itu yang tadi kita hubungan dengan terobosan baru. Karena kalau tidak seperti itu ya mungkin tergerus juga. Iya, betul. Ya kan Pak? Karena dunia digitalnya semakin hari semakin cepat larinya. Itu salah satu terobosan sih. Iya, Berarti mata betul. spesialis nih mengikuti perkembangan zaman. Harus itu Pak. Apa namanya? In hand ya, in hand service ya. Iya. Cukup lewat tangan, pencet sudah bisa tahu nih mana kacamata yang cocok ya. Iya, betul. Sudah sekali, bisa Pak. nyesuaiin sama bentuk wajah, Wajahnya. bisa custom kacamata yang memang cocok Betul. untuk dirinya sendiri. Iya, karena kenapa ini juga dibuat sebagai pionir? Karena kan masyarakat ada juga yang beli di luar ternyata datang tidak sesuai yang diharapkan. Oh iya iya. Nah, karena tidak ada tadi coba Iya. di try on-nya gitu Pak. Nah, itulah yang luar biasa dari mata spesialis Mata sekarang spesialis. ini. Baik Pak, menarik sekali hari ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Darda, menyempatkan waktunya. Sama-sama Mas Sufyan. Semoga bisa tetap berkarir dan Amin. mungkin bisa juga ke arah pelaku usaha ya ke depannya nih ya. Iya, amin. Betul. Bisa ikut terjun juga ke sektor usaha nih. Iya gitu. Baik, sahabat-sahabat mata spesialis dimanapun berada, dimana nanti kita akan mengundang tamu-tamu yang juga luar biasa. Tetap saksikan terus di mata spesialis. Jangan lupa subscribe channelnya mata spesialis dan klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi berita-berita baru dari mata spesialis. Dan informasi-informasi bisa follow di IG mata spesialis. Di mata spesialis Instagramnya itu banyak memberikan giveaway atau hadiah-hadiah setiap minggunya. Jadi bukan hanya kita di sana ngiklan, tapi kita saling simbiosis mutualisme gitu Kak. Sampai ketemu di minggu depan bersama kami Sufyan Suri. Terima kasih. Bye. Thank you.